masih berbicara tentang adab-adab dengan sesama muslim. Bagaimana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus kita berikan kepada saudara kita sama muslim. Di antara adab-adab tersebut, di antara hak-hak dan kewajiban tersebut dinukilkan dari Rasulullah SAW. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fil dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Unsur, tolonglah, bantulah, akhaka, saudaranya. Di sini akhu, ikhwah. Ikhwan adalah saudara. Akhak atau saudara di sini tidak harus berkaitan dengan nasab. Karena sering kita ingatkan, persaudaraan itu ada dua. Ada ikhwan, ada ikhwah. Ikhwan persaudaraan yang tidak ada hubungan nasab. Ikhwah ada yang hubungan nasab. Di sini sifatnya umum. Unsur akhak, tolonglah, bantulah saudaramu, walaupun dia tidak ada hubungan nasab denganmu, tetapi ada hubungan akidah, ada hubungan persaudaraan, hubungan keislaman. Karena memang pada hakikatnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu satu dengan lain adalah bersaudara. Maka tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman. Zaliman dalam keadaan orang yang menzalimi. Zalim ini maksudnya itu apa? Orang yang menzalimi sebagai pelaku. Objek apa? Subjeknya. Unsur akhaka zaliman. Au mazluman, atau objeknya dia sebagai orang yang terzalimi. Tadi zalim yaitu orangnya, mazlum itu mau dia jadi pelaku atau jadi orang yang zalim. Ya, objek atau subjeknya. Jadi zalim atau mazlum. Jadi tolonglah saudaramu yang menjadi pelaku zalimnya atau yang terkena kezaliman itu. Faqala rajulun, lalu seseorang berkata, maksudnya sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendengar hadis ini bertanya, nansuruhu idza kana madluman. Kita menolongnya kalau dia terzalimi, itu jelas. Ini orang lagi dipukulin, yang kita tolong yang lagi dipukulin, itu udah apa? Ketahuan. Ini orang ngeledekin, yang diledekin kita tolong, itu jelas. Dikatakan nansuruhu idza kana madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman. Bagaimana nolongnya orang yang berlaku zalim? Pelakunya yang kita tolong. Kata orang ini, ya Rasulullah, kalau nolong objeknya siapa penderita itu hal yang biasa, tapi menolong orang yang apa? Pelakunya yang zalim bagaimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamna'hu minadh-dhulm. Engkau mencegahnya minadh-dhulm, dari perbuatan kezaliman. Fadzalika nusratullah. Itulah cara menolongnya. Yaitu cara menolong orang yang menzalimi itu menghentikan kezalimannya. Orang lagi ngeledekin saudaranya, kita tolongin orang yang diledekin dengan kita belain. Oh nggak benar itu begini, kita bisa jawabin. Itu menolong mazlum. Tapi nolong yang zalim bagaimana? Jangan itu sih, udah diam. Jangan apa? Ledekin terus. Nah itu namanya menghentikan orang yang zalim. Jadi menghentikan kezaliman. Berarti tolonglah saudaramu yang terzalimi atau yang melakukan kezaliman. Yang terzalimi dengan cara menolongnya dengan jelas, yang menzalimi menghentikan kezalimannya. Ini merupakan nasihat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong orang yang terzalimi dan yang menzalimi. Tentunya kalau yang terzalimi disuruh tolong, yang menzalimi juga suruh menolong, maka kita pun begitu. Kalau kita lagi dizalimi orang,
tolong yang dolimin kita, bagaimana hentikan kedolimannya, jangan kita diemin. Jadi kalau ada orang yang ngeledekin kita, biarin aja dia yang dosa, nggak begitu. Justru kalau kita sayang sama dia, hentikan. Kamu jangan ngeledek dulu, jangan menghina dulu, kamu dosa begini, kamu nggak benar tuh. Itu namanya bukan kita ngelawan, bukan. Justru kita sayang sama orang yang menghina kita, sayang sama orang yang mendolimi kita, maka kita hentikan kedolimannya. Jadi kalau ada orang yang mendolimi kita, bukan disuruh didiemin, jangan ngambil faedah dari dia. Alhamdulillah ngurangi pahala, alhamdulillah ngurangi, jangan begitu. Itu berarti dia nggak demen tuh sama orang ya. Tapi kalau kita disuruh sama Nabi, kalau dia meledekin kita, dia nyakitin kita, hentikan kedolimannya. Bagaimana caranya tadi? Pertama nasihati. Atau kalau dia pukul, jangan antum diem, harus pukul juga biar dia apa? Nah kalau antum diem, dipukulin terus, itu namanya kita nggak sayang sama dia juga dan tidak menghentikan kedoliman. Dia mukul, kita pukul, berhenti. Oh ngelawan jadi diem. Kalau nggak ngelawan malah digebukin terus, harus ngelawan. Supaya apa? Supaya dia berhenti kedoliman. Jadi waktu ada orang dipukul memukul lagi, itu bukan nggak sabar. Jangan dibilang nggak sabar itu dipukul melawan. Mestinya kalau pipi kanan dipukul kasih pipi kiri. Itu kalimat yang apa? Nggak benar dalam Islam. Akhirnya orang tadi semena-mena tidak berhenti dari kedoliman, bahkan bertambah. Berarti ketika kita berusaha untuk menghentikan kedoliman orang yang mendolimi kita, itu diperintah sama Nabi Muhammad SAW. Nah ini merupakan ajaran iman kita Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Jadi tidak betul tuh yang bilang sabar terus apa? Diejek sabar, dihina sabar, enggak. Kalau dia tidak mau berhenti, harus kita. Tapi kalau sudah dikasih tahu, jangan ngeledekin, jangan fitnah, masih ngeyel juga, udah. Dalam surat Al-Furqan 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang udah begitu dah. Itu apa? Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka kalau berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau disapa sama orang-orang bodoh yang tukang ledek, yang udah kita usahain dia jangan ledek, jangan menghina, jangan merendahkan, tapi emang demen. Itu kalau orang yang suka begitu dong, suka ngeledekin, itu jahil namanya. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau menegur orang-orang itu al-jahilun, yang menegur itu orang-orang jahil, itu maksudnya meledek. Orang jahil itu suka meledek. Kalau orang pintar nggak meledek. Orang pintar tuh benerin, itu nggak bener tuh, salah itu nggak, itu harusnya begini, itu orang pintar. Tapi kalau orang bodoh, orang jahil, ada kesalahan, diangkat, diangkat, disebari, itu adalah kebodohan. Maka orang yang suka meledek itu disebut dalam Al-Quran jahil. Qalu salama, maka cukuplah ucapkan salam. Salama itu ada yang bilang tidak menjawab. Udah dah, Kang Bahlul biarin aja. Itu namanya jawaban yang apa? Salam. Habis kita udah kasih tahu, ini kita sudah tegur, masih aja udah Bahlul jahil. Nah, jahil itu bahaya apa itu bodoh. Kalau Bahlul sebenarnya bukan jahil. Bahlul itu ucapan, sebenarnya Bahlul itu nama orang alim. Bahlul itu orang alim, tapi mungkin kalau kita sekarang nyebutnya Majdub. Nah, itu orang Majdub. Bahlul itu orang pintar. Dan kayak Abu Nawas, yaitu orang Abu Nuwas, orang yang cerdas otaknya, itu Bahlul. Walaupun kalau kita Bahlul itu marah juga sekarang. Karena Bahlul itu sebenarnya bukan orang bodoh. Orang bodoh itu jahil. Bahlul itu seorang ulama yang hidup di masa Harun ar-Rasyid, dan beliau ini orangnya sangat luar biasa. Banyak perkara-perkara Harun ar-Rasyid gak bisa, nanya sama si Bahlul. Jadi Bahlul ini orang tapi setengah majnun gitu, setengah majnun. Aneh, banyak cerita-cerita tentang Bahlul. Coba ada waktu kalau kita dengar kata-kata
bahlul. Makanya nggak ada di dalam bahasa Arab tuh orang yang bodoh disebut bahlul atau nggak ada kata bahlul. Jahil, ya jahil itu apa? Ahmak itu juga ada. Hamko itu bisa, tapi kalau bahlul nggak ada bahlul. Tapi kita udah di bahlul. Kalau dibilang bahlul kita marah. Padahal bahlul itu maju patung pinter, belum bahlul itu bilang apa? Alhamdulillah. Semoga jadi bahlul. Artinya bahlul itu pinter. Pinter bukan artinya ya, ada cerita orang yang pintar. Cuma disebut bahlul itu gara-gara tingkahnya aneh. Tapi anehnya penuh hikmah. Anehnya penuh hikmah. Bahlul ini hariannya tuh dia sering ke kuburan, dinangis di kuburan, mikirin dia kiamat. Itu luar biasa. Jarang orang pada pesta dia kesana. Pokoknya unik perbuatannya tuh. Kadang di atas pohon, dia nangis, di ibadah kepada Allah. Itu bahlul. Makanya kalau orang bahasa kita sekarang disebut apa? Majnun. Tapi pintar orang, alim, ahli ibadah. Itu si bahlul. Nah ini jahil. Kalau jahil bodoh. Ini jahil itu bodoh. Jadi orang jahil itu adalah orang yang suka apa? Mencaci, suka mencela. Udah dikasih tahu masih juga. Maka salah. Itu udahlah, biarin, gak usah dijawab. Itu orang apa? Orang bodoh. Itu kalau salah. Makna salaman punya ada banyak. Di antaranya tadi nggak dijawab. Di antaranya dimaafin. Di antaranya dimaklumin. Orang bodoh. Kata para ulama, kalau orang ngadepin orang bodoh jadi bodoh. Orang bodoh dihadepin ditinggalin. Kayak orang gila. Orang gila ngeledekin, antum ngeledekin lagi. Mana yang gila berarti? Baru gila di laden. Itu begitu orang yang bodoh. Maka tolong saudaramu, baik dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Kalau terdolimi, ya itu tentunya tolong menyelamatkan. Tapi yang mendolimi dihentikan kedolimannya. Begitu juga kita, kalau ada yang menyakiti kita, hentikan kedolimannya, hentikan perbuatannya. Itu menunjukkan bahwa kita menolong saudara kita. Tapi kalau kita biarin, maka ini orang adalah mendapatkan kehancuran dan kita tidak cinta kepada dia. Tapi Ustaz, ayat tadi bagaimana? Itu ayat jahil. Untuk orang yang jahil udah nggak bisa. Orang jahil dikasih tahu tetap aja ngeyel, dikasih tahu tetap melawan, berarti jahil. Kalau jahil mah kau salah mau deh, biarin aja. Bukan kita gak sayang, tapi dikasih tahunya orang jahil susah. Kan sering kita jelaskan tuh Khalil bin Ahmad atau Ahmad Adu Ali, Abu Aswad Adu Ali. Sering kita sebutkan bahwa ada model 4 orang itu. Ada rajulun ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam, wa rajulun ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam. Yang pertama rajulun la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam, wa rajulun la ya'lam wa ya'lam dikatakan annahu la ya'lam. Yang terakhir itu wa rajulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Itu yang model apa? Yang pertama orang yang mengerti dan mengerti kalau dia mengerti, itu namanya orang alim. Yang kedua, ada orang yang mengerti tapi dia tidak mengerti kalau dia itu mengerti. Ini orang yang nggak tahu kehebatan dirinya, maka kasih tahu dia. Ada orang punya potensi, dia nggak ngerti kalau dia itu punya potensi. Yang model begini harus kasih tahu, kamu punya kemampuan, ayo bergerak. Itu ada juga orang yang model begitu. Rajulun ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam. Ini orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Dia punya potensi cuma nggak sadar, maka perlu kita sadarkan. Ada rajulun la ya'lam, orang yang tidak tahu, wa ya'lam annahu la ya'lam, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia enaknya orang pengen belajar. Modelnya rajulun la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Dia tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Enak tuh. Ngaji dikasih tahunya dia ngerti. Yang ribet yang 4. Wa rajulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang kagak tahu dan kagak tahu kalau diri kagak tahu, susah tuh. Itu orang bodoh dikasih tahu ngeyel aja. Nah, udah yang kayak begini kalau salam udah. Kata para ulama abidu, jauhin dia. Utruku, tinggalin, jangan dekat-dekat, ribet ngasih tahunya. Dikasih tahu kayak lebih tahu.
dikasih ngerti kayak lebih ngerti padahal nggak ngerti. Nah ini yang model yang keempatnya yang dikatakan qaulu salama. Nah insya Allah paling bagus orang yang mengetahui rajulun ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam. Tingkatan yang kedua rajulun ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam. Yang ketiga rajulun la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Yang paling musibah dan semoga nggak ada di antara kita yang model keempat rajulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang alim atau orang-orang yang ingin belajar terus. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, faqala alaihi salatu wassalam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yakhdulu wa la yahqiru wa la yaqdiru an taqwa hamna wa yushiru bi yadihi ila sadri thalatha marrat bihasbi imri'in min asy-syar'i an yahqira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damu wa man wa 'irduh. Hadis ini sahih, tentunya sepakat seluruh ulama merupakan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dengan ada beberapa lafaz yang berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Dikatakan di situ Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling hasud, jangan kamu saling hasad. Nah, hasad belum jadi bahasa kita ya, hasud. Apa sih hasad itu? Tamanni zawalun ni'mah al-ghair, yaitu tamanni, dia berangan-angan kepengen menghilangkan nikmat dari yang lain. Itu hasad, itu pengen, keinginan hilangnya nikmat yang ada pada saudara kita, itu namanya hasud. Jadi kalau orang dapat nikmat dia ngiri, dia kok kenapa dia dapat enggak. Nah, itu hasad. Ngiri, pengennya apa? Hilang. Semoga dia. Kalau dia nggak dapat kita kira, kalau dapat kita sedih. Padahal nggak ngurangin hati, cuma dia udah nggak dapat aja udah merasa. Itu namanya hasad. Tentunya hasad itu ada banyak macamnya. Ada yang mengatakan ada 5 macam model-model hasad. Hasad itu banyak model kalau kita bahas tentang hasad. Adapun ancaman hasad sangat banyak sekali dalam hadis la tahasad. Yang hadis lain iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanat kama yaqulu, yaitu an-naru al-hataba. Dikatakan hati-hati kalian terhadap perbuatan hasad, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad sangat banyak sekali. Bahkan dengan sifat hasad semua nikmat itu hilang gara-gara hasad. Hasad ini paling dahsyat, maka ditaruh paling pertama. Awas jangan kau berlaku hasad. Bahkan orang yang pertama kali nanti, orang yang masuk ke dalam surga, sifat pertama yang dihilangkan di dalam surga hasad. Kenapa? Karena nikmat surga itu akan hilang kalau ada hasad. Jadi kita masuk surga, ada hasad, hilang tuh nikmat surga. Makanya pertama kali sifat dihilangkan hasad. Surga apa kurang nikmat surga itu akan hilang. Nanti antum kalau masih punya hasad, duduk di satu derajat. Kan surga itu kan 100 derajat, dalam Bukhari 100 derajat. Pas kita datang duduk, alhamdulillah semua lengkap apa yang kita mau. Bidadari dapat 2, paling standar 2 bidadari. Tingkatan yang lebih tinggi ada 4 nih. Akhirnya nikmat hilang tuh. 2 masih kurang gara-gara apa? Lihat yang 4. Lihat gara-gara hasad. Surga yang begitu nikmat, bidadari yang begitu hebat masih hilang gara-gara kita ngeliat yang di atas. Enak banget tuh. Kan cuma 2. Nah udah hasad hilang tuh nikmat surga. Yang 4 ngiri dengan yang 8, ada sampai 70 bahkan banyak. 70 ngiri, akhirnya hilang lagi. Kita dapat istana gede, mau lihat yang lebih tinggi derajat dari kita gedean. Wah enak banget ya gedean. Nah hasud, nikmat surga jadi hilang gara-gara ada hasad. Apalagi di dunia hidup ada hasad, hilang tuh nikmat. Jangankan di dunia, di surga aja hilang. Allah kalau ada sifat, makanya ini hasad ini kata para ulama paling dahsyat. Sebenarnya rentetan kalimat jangan saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling membenci,
jangan saling membelakangi. Ini semua adalah larangan-larangan yang nggak ada hukum di dunia, nggak ada hukumnya di dunia. Kita hasad sama orang, nggak ada hukumnya, harus potong tangan, nggak ada, harus digebuk, nggak ada. Jangan kamu saling, nggak ada semuanya, saling membenci, saling membelakangi, nggak ada. Di dalam hukum agama di dunianya nggak ada. Tapi semua hukumannya hukuman apa? Hukuman akhirat. Tapi hukuman akhirat lebih dahsyat. Memang secara hukum jinayat, secara hukum hudud dalam hukum fikih nggak ada. Mencuri kan potong. Dalam ayat itu kan wala taznun, jangan zina. Kalau melakukan zina rajam atau pukul 100 kali. Ada hukuman-hukuman ta'zir. Ini nggak ada hukumannya. Jangan hasut. Tapi kalau melanggar ya nggak ada hukuman. Dalam hukuman dunia, tapi hukuman apa? Akhirat yang berat. Hukumannya hukuman akhirat. Kenapa? Karena hasut ini adanya di hati. Makanya hukumannya apa? Akhirat. Nggak ada hukuman hasut di hati. Melihat menunjuk orang dapat nikmat pukul dia iya, hukuman nggak ada. Karena sifatnya sifat hati. Tapi jangan dianggap apa enteng. Justru di dunianya juga hilang yang bersifat hati. Bahagia hilang, gundah terus, sedih ya, itu karena hubungan hati. Maka hukumannya pun hukuman apa? Lain. Kalau mencuri ngambil, potong tangan, karena hukumannya apa? Mukul, ya dipukul lagi karena zina, kena rajam, mabuk karena berbuat. Karena ini hukumannya perbuatan dengan hati, maka hukumannya apa? Hati di dunia. Di akhirat hukumannya di dunia hukuman hati. Orang yang hasut hatinya akan sumpah, hatinya akan gak ada bahagia, hatinya akan gundah. Pokoknya urusan hati semuanya. Ini ribet nih. Makanya semua penyakit ada obatnya kecuali hasad. Habis susah obatnya. Dikasih Panadol nggak ada urusan. Karena urusan hati nggak bisa. Semua penyakit ada obatnya kecuali hasad. Makanya hasad ini luar biasa. Kehancuran pertama gara-gara hasad. Pembunuhan pertama di atas muka bumi gara-gara hasad. Qabil membunuh Habil karena hasad. Kenapa? Habil dapat adiknya Qabil, Qabil dapatnya adiknya Habil. Adiknya Qabil ternyata lebih cantik daripada adiknya Habil. Tapi syariat zaman itu Habil harus menikah dengan adiknya Qabil, Qabil harus menikah adiknya Habil. Karena adiknya yang lebih cakep nikah sama Habil, nggak terima, hasut dia, ngiri, dia enak banget. Nah, adik lu kurang cakep, harus saya nikahin. Nah, adik saya lebih cakep, nikah sama kamu, hasut. Mulai. Jadi pertama kali kejadian apa pembunuhan itu gara-gara hasad dalam bab wanita, tapi hasut. Jangan itu, sebelumnya setan pun iblis diusir dari rahmatnya Allah karena apa? Hasut. Enak banget. Saya diciptain 1000 tahun sebelum Nabi Adam. Tiba-tiba saya disuruh sujud. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Hasut udah mulai. Lihat nikmat itu akan hilang dan nikmat itu akan hancur gara-gara hasad. Semua hasad. Gara-gara hasad rusak. Maka di sini ditekanin sama Nabi la tahasadu. Awas jangan saling apa? Hasud, jangan saling hasad. Hasad ini bisa model-modelnya macam-macamnya banyak. Yang pertama tadi orang dapat nikmat kita ngiri. Terus ngirinya itu berangan-angan supaya hilang nikmatnya. Nah itu namanya hasad. Oh dapat motor, semoga aja hilang tuh motor. Semoga aja wah kredit motor, semoga aja macet bulan depan. Ya ditarik, didatangin sama siapa? Biar diambil lagi. Ya itu hasad. Pengen menghilang atau menginginkan hilangnya nikmat yang diterima saudaranya. Ini hasud luar biasa. Ada juga hasud yang nggak begitu, yang ngaling-ngalingin nikmat, menghalang-halangi nikmat. Si fulan datang rumah kita, Ustaz, antum kenal nggak Fulan? Emang kenapa?
saya mau ngasih hadiah media, oh anak nggak kenal media, karena kita nggak mau nih hadiah nyampe ke arah itu juga hasad tuh. Menghalang-halangi apa? Nikmat, baik nikmat yang berbentuk materi atau pujian. Si fulan tiba-tiba muji siapa Pak? Nggak kayak begitu, dia nggak benar, jangan dipuji-puji. Padahal kita tahu itu orang baik. Hasud, nggak mau teman kita dipuji, itu kan nikmat juga. Disetop, jangan-jangan, nggak tuh nggak baik orang. Oh, padahal baik, emang dia hasud sama dia, nggak mau. Itu juga termasuk apa? Hasad. Oh, banyak macamnya hasad. Dan ini luar biasa, semuanya merupakan perbuatan yang haram, perbuatan yang membuat kita susah. Nanti kalau kita banyak pembahasan para ulama, ada 5 akibat orang yang hasad. Oh, banyak sekali. Bikin hati sumpah, hilangkan kebahagiaan, menghapuskan pahala, memindahkan dosa. Dan satuan banyak banget itu apa? Akibat-akibat daripada hasad. Semua hasud haram, model-modelnya haram. Kecuali 2 itu diperbolehkan hasud atau hasad. Ini yang disebut dengan ghibthah, yaitu al-ghib. Apa itu ghibthah? Hasad dikatakan la hasada illa fitnain. Tidak boleh hasad kecuali di 2 hal diperbolehkan. Rajulun atahu Allahu ilman, orang yang dikasih ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, lalu kita hasud. Boleh itu. Hasud dalam artian, enak banget dia udah alim, ilmunya diamali, pengen kayak dia deh. Itu namanya hasad yang boleh. Itu namanya ghibthah. Tidak boleh hasad kecuali di dalam 2 perkara. Ini dia. Orang yang dikasih ilmu dan mengamalkan ilmunya. Antum boleh hasad. Hasadnya bukan jelek-jelekan. Hasadnya bukan berangan-angan supaya hilang. Cuman pengen kayak dia. Ya Allah, saya pengen kayak dia. Udah pinter, amalnya bagus, akhlaknya bagus, itu boleh ngiri. Itu dikatakan hasad yang boleh. La hasada, tidak boleh hasad kecuali di 2. Yang satu, warajulun ata'allahu malan, orang yang dikasih apa? Harta, dikaji kaya, wa yunfiquhu ana al-laili wan nahar, dan sering bersedekah di siang dan malam hari. Iri kamu. Irilah sama orang kaya yang banyak sedekah, bukan iri sama kaya tapi gak banyak sedekah. Justru kalau iri sama orang kayanya doang, itu makruh. Bahkan itu khawatir malah menyulitkan diri. Saya pengen kaya kayak dia. Kalau saya kayak dia, saya pengen bikin rumah, kamarnya 99, tiap malam pindah kamar. Gitu doang, gak ada maksiat. Dia gak niat maksiat, tapi dia gak niat sedekah, cuma pengen apa? Mereka Asmaul Husna pindah-pindah kamar malam ini di sini, minum sini, kan begitu lah. Nggak ada niat jahat, itu makruh, nggak bagus tuh. Kenapa itu? Bahkan menjadi hisab yang berat untuk saya. Kalau kaya, saya beli mobil 7 tiap hari beda-beda. Senin mobil ini, Selasa mobil itu, muter aja Pak. Itu makruh. Kenapa? Berangan-angan kaya tapi kagak ada apa? Kagak ada amal, cuma untuk ya senang-senang, bukan untuk sombong. Kalau sombong dosa. Enggak ada sombong, enggak ada maksiat, cuma demen begitu aja itu. Macam-macam demen. Tapi kalau berangan-angan kaya tapi untuk maksiat, dosa sebelum maksiat. Itu yang sebodoh-bodohnya orang itu. Saya kalau kaya sama kayak dia, tiap hari saya makan minum komer. Saya kalau kayak dia, saya kaya, saya akan sewa tiap malam PTS. Belum zina di dosa terus orang. Belum mabok udah apa? Saya kalau kaya dia sama dia kaya. Tiap hari saya ke Singapura main judi sana. Main judi. Saya pengen ke tempat Las Vegas pengen apa? Main judi. Kalau dia kaya dia belum kaya udah dosa mulut orang. Itulah sebodoh-bodohnya orang. Tapi orang yang paling pintar tadi, melihat orang kaya banyak sedekah. Saya kalau kaya, saya pengen kayak dia. Saya pengen bantu tuh masjid, saya pengen bantu tuh pesantren, saya pengen bantu tuh majelis taklim, saya ingin bantu tuh. Belum kaya udah dapat pahala terus tuh orang. Itu boleh tuh, pengen kaya kayak begitu tuh. Yang musibah yang tadi tuh, kaya belum, mabok belum, zina belum, udah
dosa mulu. Ini kebodohan yang apa? Kalau kata orang sini udah jatuh tiban tangga kena genteng, tiban lagi apa lagi? Ya kalau yang kayak zina dosa ya udah dia ngerasain, dia agak ngerasain dosa juga. Ini adalah apa? Ini adalah kebodohan. Maka la tahsadu, hati-hati jangan apa? Hasad. Ini hasad penyakit yang paling luar biasa. Kata para ulama lebih dahsyat daripada apa? Sihir. Lebih dahsyat. Banyak ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Orang yang paling bahagia itu orang yang tidak punya hasad. Itu orang bahagia. Dan ada juga sampai membahas tentang ciri-ciri orang hasad. Wah, ciri-ciri orang hasad bisa kelihatan. Ada 7 ciri orang hasad. Sampai dibahas tentang ciri-cirinya. Di antaranya kelihatan mukanya kalau kita bernikmat cemberut. Oh, itu kelihatan tuh ciri-ciri hasad tuh. Giliran kita susah senyum-senyum, kita susah. Kita ceritain susah kita dikira senyum aja kalau kita lagi ribet. Tapi giliran kita lagi senang, mukanya tuh kelihatan di muka. Kita lagi ngapain? Ya, sumpah aja gitu. Itu ciri hasad ternyata. Terus yang kedua, salah satu juga ciri hasad, suka nanyain secara mendetail urusan kita itu hasad. Mau urusan itu ya urusannya. Tadi sarapan, sarapan pakai apa? Pakai telur. Diapain telurnya? Siapa yang masakin? Emang dari mana duitnya? Wah, itu udah mulai kelihatan kan. Itu orang yang sering mendetilkan nikmat orang hasad. Hati-hati tuh. Itu modelnya apa? Kalau yang hasad enggak banyak tahu urusan orang. Alhamdulillah. Udah enggak usah pakai apa? Waduh, pakai motor baru. Dari mana motornya? Beli. Duit dari mana? Dari sono. Biasanya nggak dapet. Ini terus gitu. Awas ini hasilnya. Ciri-ciri orang hasad. Nah, modelnya nanti ada trik juga. Kalau yang model begini, antum jangan pakai dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah yang kau beri jangan dikasih tahu lebih banyak. Ceritanya jangan cerita senang sama dia, nambah hasad ya. Antum dapat kasih saya bawa fulan. Emang dia, dia mama baik tambahin. Tambah gemeter dia tambah pegel dia. Bukan cuma motor doang, kemarin dikasih ini, dikasih itu. Maksudnya cerita nikmat, enggak, kamu nggak boleh menceritakan nikmat yang banyak sama orang apa? Jangankan nikmat motor yang kamu terima, mimpimu baik mau jangan diceritain, men. Mimpi baik nggak boleh diceritain. Tentu kalau mimpi baik, sunnah menceritakan kepada orang yang bersih hatinya, yang nggak hasut, jangan. Semalam yang mimpi, ada yang kasih motor. Udah jangan dibohong-bohong, itu mimpi doang, jangan dipikirin tuh orang hasut. Mimpi baiknya dia pegel dia begitu. Makanya jangan orang hasut, susah. Jadi ciri-ciri orang hasad itu dikasih tahu pada 7 sampai kelihatan, padahal adanya di hati tapi kelihatan. Jadi jangan suka menceritakan kenikmatan kepada orang yang hasad. Bahkan mimpi pun jangan pernah kau ceritakan. Kan mimpi pun apa sakitnya kita dengar mimpi orang. Tapi kalau orang hasad itu goyang hati. Mimpi baik. Kalau orang yang gak hasud, saat semalam saya mimpi dapat motor. Alhamdulillah, insya Allah kejadian. Insya Allah terwujud, hatinya bersih tuh. Tapi Ustaz semalam saya, udah jangan dipikirin, kalau jadi, dia jangan mimpi, marah dia, marah mimpinya dia aja marah. Nah inilah hasud, sakit hati orang yang harus bisa bahagia. Insya Allah Allah bersihkan hati kita dari segala hasad. Amin. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang iri kepada orang alim, kepada orang kaya yang mengamalkan ilmunya dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngiri dengan ngiri yang kata-kata ngiri yang baik. Insyaallah kita doakan semoga saudara kita supaya dapat nikmat dari Allah, musibahnya diangkat, kesulitannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan-urusannya semua dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. قل يا عزيز
قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم يا هون باسمك يا عظيم يا هون باسمك يا عظيم هم قديم قديم وجيد باقي غني غني مجيد عادل إله واحد بر رؤوف بالعبيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا هون باسمك يا عظيم وللنبي صل يا سلامي منا صلاة مع سلام يوم الجزاء منا سلام مما نخاف يا مجيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا هون باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Walihada yanbaghi an yakuna ihtimamuhum bi kifayati ahli al-bait alladzina hurrimat 'alaihimus shadaqah aktsar min ihtimamihim bi kifayati al-akharin min as-shadaqah la sima idza ta'addara akhdhuhum min al-khumusi wal fai' imma li qillati dzalik wa imma li zulmi ma yastawli 'ala huquqihim fayamna'uhum iyyaha min ulati zulmi fayatuna min as-sadaqatil mafruḍah ma yakfihim idza lam tahsul kifayatuhum min al-khumsi wal fai'. Wa qala Syekh Muhammad Tahir bin Asrur fi tafsirihi wa amma dzul qurba fa al-fil qurba iwadun 'anil mudhaf ilaih wal muradu huna huwa ar-rasul al-madhkuru qablahu ay walidzabil qurba ar-rasul wal muradu bi dzil jinsu ay dzabi qurbar rasul ay qurbatuhu wa dzalika ikramun min Allah li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam ij'ala li ahli qurbati haqqan fi malillahi li anna Allah harrama alaihim akhdha sadaqati wa zakat fala jarama annahu aghnahum min malillah wa lidzalika kana haqquhum bil khumsi thabitan bi wasfil qarabah. رضي الله عنكم الصلاة على الآل واجبة مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شرف أهل البيت وفضلهم
أن الله تعالى اختصهم بالصلاة عليهم مع جدهم صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجزة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأتي هذه. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, setelah kita baca kitab Nasaih Ad-Diniyah, kita baca sedikit kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Sobron. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak Ahlul Bait untuk mendapatkan 1/20 dari harta perang atau harta rampasan dan Baitul Mal. Dan itu sekali lagi apabila tidak ada humus maka ulama berbeda pendapat. Jadi ketika ada humus, ada 1/20 atau ada Baitul Mal, Ahlul Bait dapat, maka sepakat Ahlul Bait tidak dapat zakat. Tapi ketika itu tidak ada humus, tidak ada 1/20 dari harta perang atau Baitul Mal yang disediakan dari negara, maka di situ terjadi khilaf. Jumhur ulama tetap mengatakan tidak diperbolehkan, tapi sebagian ulama memperbolehkan untuk menerima zakat. Tapi seperti mazhab Hambali itu seperti yang kita sebutkan ya, Imam Abu Hanifah tetap tidak boleh, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan, Imam Ahmad ada yang mengatakan memperbolehkan, tetapi itu pun diikhtiarkan kalau memang bisa tetap tidak diperbolehkan zakat. Tetapi kalau terpaksa harus, maka dipilih dulu, seperti kaul Ibnu Taimiyah, diambil dari Ahlul Bait juga, yaitu zakatnya diambil dari Ahlul Bait yang kaya diberikan kepada yang fakir. Itu pendapat yang dijelaskan. Kemudian kita masuk ke bab baru, as-salatu alal al wajibah ma'as salati ala Rasulillah. As-salatu yaitu maksudnya bersolawat. Karena memang sholat itu artinya kan doa ya. Di dalam bahasa definisi kalau kita belajar fikih kan, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholawat atau sholat itu adalah doa. Jamaknya sholawat. Makanya ada yang bikin teka-teki, sholat apa yang nggak pakai wudhu? Sholat apa yang nggak pakai wudhu? Sholat kepada Nabi Muhammad SAW. As-sholatu ala Nabi. Karena sholat itu sama. Arti sholawat dengan sholawat kepada sholat yang sholat kita lakukan, dengan sholawat, arti sholawat itu sama. Karena sholat itu satu. Jadi sholat yang gak pakai wudhu cuma sholat kepada Nabi. Tapi kalau sholat yang lainnya harus pakai wudhu. Hatta yang gak pakai ruku, gak pakai sujud, seperti sholat jenazah, tetap aja harus pakai wudhu. Kenapa? Karena sholat itu definisi di dalam bahasa artinya doa. Sementara definisi istilah awal katanya aqwalun wa af'alun, awwaluha takbir wa akhiruha taslim, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ma'an niyah, diiringi dengan niat. Itu namanya sholat dalam segi istilah. Nah, sholat di sini masuk ke dalam istilah bahasa. As-sholatu di sini bukan sholat dalam istilah apa? Istilah agama. Kalau istilah agama berarti sholat, berruku, sujud, enggak. As-sholatu ay ad-du'a'u ala kepada al-al. Al-al sudah kita sebutkan. Al itu adalah keluarga Nabi yang sifatnya lebar, meluas, umum. Kalau ahl pakai ahlul bait ya, ahlul bait. Kalau ini ahlul bait. Kalau ahlul bait
itu khusus ahlul kisah yang sudah kita sebutkan, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain serta Rasul, itu namanya ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira, itu namanya ahlul bait. Tapi kalau ahlul bait tadi masuk ke dalamnya keluarga Nabi, istri-istri Nabi, namanya ahlul bait. Ahlul kisah ahlul bait. Al-Qurba Abdullah bin Abbas, Ahlul Ja'far, Ahlul Aqil, Ahlul Bait. Anak keturunan Ahlul Bait, Ahlul Bait. Jadi kalau Ahlul Bait itu lebih luas. Istri Nabi, anak-anak Nabi, mantunya Nabi, kerabatnya Nabi, Al-Qurba, itu disebutnya Ahlul Bait. Bahkan anak keturunannya disebut Ahlul Bait. Anak keturunan Abdullah bin Abbas, Ahlul Bait. Anak keturunan Ja'far bin Ali bin Ja'far bin Abi Thalib, Ahlul Bait. Begitu semua keluarga itu masuk Ahlul Bait, yaitu dari. Tapi kalau dzurriyyah itra itu baru keturunan dari Hasan dan Husain, disebut itra. Itu beda lagi. Jadi lebih mengkerucut ya. Tapi kalau al itu umum, sifatnya umum. Makanya di sini kita disuruh as-salatu alal al. Ada perintah untuk membaca sholawat kepada ahlul bait. Berarti bukan cuma ahlul kisah ya, bukan cuma apa? 5, tapi kepada ahlul bait. Hukumnya wajibah. Sholawat itu atau sholat itu wajib. Yaitu berarti kalau ditinggalkan dosa. Karena kita sudah tahu definisi wajib. Maka yusabu fa'ilu, akan dapat pahala yang mengerjakannya dan mendapatkan dosa yang meninggalkannya. Berarti kalau kita bersalawat tidak kita masukin al, berarti kena hukum dosa. Kenapa? Karena as-salatu alal al-wajibah. Kapan? Ma'as sholati, bersama dengan sholawat ala Rasulillah, kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti tidak ada kewajiban membaca sholawat kepada ahlul bait sendiri. Di sini harus ma'ar Rasul, ma'as sholati ala Rasul, harus bersalawat bersama. Jadi nggak ada bilang begini, Allahumma sholli wa sallim ala ali Muhammad, itu nggak salah. Mestinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau nggak pakai Nabi, nggak ada perintahnya. Nah, kadang-kadang kan, maaf, kaum Syiah misalkan bersalawat nggak pakai nabinya. Allahumma sholli ala ali Muhammad. Allahumma sholli, nggak ada ali Muhammad. Harusnya pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Jadi itu al wajib ma'as sholati ala Rasulillah, bersama dengan sholawat kepada Nabi. Jadi kalau sholawat sendiri, ayo kita sholawat sama ahlul bait, nggak bisa sholawat sama ahlul bait. Allahumma sholli ala Ali bin Abi Thalib, Allahumma sholli wa sallim ala siapa? Sayyidina Husain, nggak bisa. Sholawat sama ahlul bait sendirian nggak bisa. Harus ma'as sholati ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang Allahumma sholli ala ali Muhammad, itu nggak ada kewajiban, nggak ada perintah untuk apa? Bersolawat. Tapi kalau mendoakan bukan dengan kata-kata sholawat, boleh. Allahumma gfir li ahli bait, boleh. Allahumma gfir li Sayyid Husain, Allahumma gfir, boleh untuk sendiri. Tapi kalau kata-kata Allahumma sholli harus ma'as shalah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda ya. Jadi walaupun sholat itu artinya doa, tapi kalau menggunakan kata sholat kepada ahlul bait harus beriringan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata-kata sholat itu khusus untuk Rasulullah. Boleh didampingin dengan ahlul bait, bahkan nanti boleh didampingin dengan yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil, boleh. Tapi harus ada nabinya kalau sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu
alaihi wasallam taslima. Sallu alaihi berarti salawat itu yang artinya doa khusus untuk Nabi Muhammad, boleh diiringi dengan yang lain. Tapi kalau doa dalam artian umum, Allahumma ighfir lahu, boleh, nggak pakai kata sholat, itu boleh dengan orang sendiri. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, nggak apa-apa, nggak pakai nabi. Tapi kalau pakai sholat harus ada nabinya. Makanya kepada ahlul bait menjadi wajib ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW. Berarti menurut pendapat mu'allif, pendapat pengarang kitab ini, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad nggak masuk sholat kepada ahlul bait, berarti dosa. Misalkan kita Allahumma sholli ala Muhammad, itu dosa. Beliau bilang shollu ala nabi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu dosa. Kenapa? Karena di sini as-sholatu alal al-wajibah ma'as sholati, berarti hukumnya apa? Dosa. Kata mu'allif harus bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali. harus ada Allahumma sholli ala. Makanya nanti dicontohkan, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Waktu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalam kepadamu? Maka dia bilang, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selalu ada. Berarti kalau nggak pakai ali Muhammad dosa. Karena qulu adalah al-amr, adalah perintah, wal amru yadullu ala wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Makanya dibilang di sini as-salatu alal al-wajibah. Berarti kalau yang bersolawat nggak pakai Nabi Muhammad, nggak pakai apa? Keluarga Nabi Muhammad, dosa. Ini menurut mu'allif. Nanti kita akan bahas dan kita akan jelaskan hadis ini lebih detail. Yang kita suka nyebutnya shalawatul batra atau shalawatul batra, sholawat batra. Dalam hadis, walaupun nanti dari segi sanad yang kita kasih tahu agak sedikit lemah, la tusallu alaiya shalawatul batra. Jangan kalian bersalawat kepadaku dengan shalawatul batra. Ya Rasulullah, apa itu shalawatul batra? Salat batra, salat yang terputus, batra itu terputus atau tidak sempurna. Kata-kata batra itu batra ya, bukan batra pakai tak. Batra. La tusallu alaiya salawatul batra. Karena ada hadis nanti dikatakan hadis di dalam kalimat batra itu ada di hadis dikatakan apa? Man amila, dikatakan atau kalimat yang tidak diawali dengan bismillah. Saya lupa lafaz hadis itu, kalimatnya ada kalimat batra. Katakan siapa yang beramal dengan amal baik tidak diawali dengan kalimat bismillah, dia itu adalah batra atau abtar atau batra. Kan sering kita dengar juga inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yaitu bataro, itu abtar, itu artinya terputus. Jadi salawat batra, salawat terputus. Abtar kan orang yang terputus keturunan. Makanya Nabi sudah disebut abtar. Itu apa? Itu adalah terputus kebaikan, terputus keturunan. Maka ketika kita bersalawat nggak pakai al, berarti seperti salawat al-batra. Salawat apa? Terputus. Maka di sini dosa. Kayak di sini nanti kita akan bahas tentang salawat kepada ahlul bait karena berkaitan dengan amalan kita waktu kita sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Boleh nggak kita nggak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad toh, nggak pakai apa? Ali. Cuman yang jadi masalah nanti ada yang nanya, Ustaz ini saya baca apa salawat di Situ Durat misalkan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, nggak ada apa? Tapi jangan lupa antum baca di atasnya, ada di atasnya kepada sahabat, kepada ahlul bait, baru terakhir kepada apa? Itu ya kan ada Ali washabi itu ada tuh di atasnya. Baru dia nggak berdiri sendiri tuh. Kalau antum baca diri sendiri iya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nggak ada pakai apa? Tapi ada nanti ada kalimat apa? Ashab, ahli itu al bait itu ada di apa? Di lafaz-lafaz setelahnya.
dan sebelumnya itu ada. Jadi dia salawat yang ditulis oleh Habib Ali dan yang lainnya tidak berdiri sendiri, ada apa? Ada terusannya. Itu tidak mungkin berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri masuk ke dalam bab ini batal. Nanti insya Allah akan kita lebih bahas kalimat tentang salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Makanya nanti khilaf di antara para ulama ketika kita membaca salawat batal ini di dalam sholat boleh apa tidak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita tahiyat nggak pakai alul bait, bagaimana hukumnya? Nanti menurut Imam Ahmad batal sholatnya kalau nggak masuk ke dalamnya apa? Alul bait. Nah itu nanti ini bukan membahas tentang ini, bukannya cuman bukannya oh ini orang-orang yang apa urusan abaib kali yang duriah hadiah bahas enggak. Mata 4 pun membahas tentang masuk itu wajib apa enggak? Nanti akan lebih melebar. Insya Allah kita akan lebih detailkan pada pertemuan yang akan datang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebagai penutup ada hadis juga. Tapi hadis ini kalau dalam ahli sunnah itu bukan ditoifkan, dipalsukan. Tapi kalau kaum Syiah megang bab ini hadis, bahkan mereka menganggap ini hadis sahih. Mereka mengatakan apa man fassala baini wa baina ahli baiti atau baina katanya man fassala baini wa baina ahli bait lam yanal syafaat yaumil qiyamah. Nah, tapi ini hadis Syiah ya, bukan yang dari sunnah itu tidak dipakai. Man fassala baini wa baina ahli, siapa yang membedakan atau memisahkan antara aku dan keluargaku di dalam bersolawat, lam yanal syafaati yaumil qiyamah, dia kagak bakal dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Contohnya apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya fasal, membedakan, memisahkan. Jadi ahli sunnah kan kalau salawat begitu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah itu kalimat wa ala ali dia tak mau. Wa ala itu wa alanya harus hilang. Kalau wa'ala berarti dipisah antara Nabi dengan keluarga Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, dan itu dipisah. Mestinya bagaimana? Kalau Syiah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, nggak boleh pakai wa'ala. Itu ala itu memisah. Kalau diterjemahkan kan ya Allah salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad, itu dipisah. Kalau dipisah nanti di hari kiamat gak bakal dapat syafaat Nabi. Lalu yang benar bagaimana? Hilangin fasalnya, hilangin pemisahnya. Ya Allah salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad dan keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Coba perhatiin salawatnya orang Syiah dengan ahli sunnah beda sedikit dengan kalimat apa? Allah. Mereka kalau bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau ahli sunnah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala, ada tambah Allah itu. Kalimat Allah aja jadi perkara. Kenapa? Karena menurut ahli sunnah harus ada Allah. Kalau tidak ada Allah berarti kedudukan Nabi dengan ahlul bait sama, maksum. Tapi kalau pakai Allah, ahlul bait gak masuk, Nabi masuk. Kenapa? Ahlul bait ikut ke Nabi, tidak sejajar dengan Nabi. Tapi Syiah mengatakan sejajar, makanya nggak boleh ada kalimat Allah. Wow, di situ nggak boleh ada fasalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nggak boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Jangan uyang nanti. Uyang kan? Kita tetap benar maksudnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Itu yang benar. Nanti kalau kita dengar ada orang bersalawat, salawat ada yang sebelah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu berarti dia nggak mau fasal tuh. Kalau nggak mau fasal itu adalah hadisnya palsu. Kalau dalam ahli sunnah, tapi menurut Syiah hadisnya sahih. Ini dalam bab salawat. Karena saya dengar dulu di masjid habis salam, assalamualaikum. Mau sholat 5 waktu nih, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wiridnya 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad 10 kali. Itu wiridan Syiah. Kata kaum Syiah, siapa yang habis salawat, habis salam
lalu bersolawat dengan solawat tanpa fasal 10 kali pasti dapat syafaat, diampuni semua dosa. Jadi beda kalau kita kan assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam. Tapi nanti kalau antum masuk di satu majelis, di satu masjid, assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, 10 kali. Itu udah ketika nggak tahu, wah keren ya, sholawat, masya Allah. Gitu, itu hati-hati atau tidak tahu. Nah maka penting ini dalam bab sholawat yang tiap hari kita lakukan. Jadi kita tahu, oh ini yang benar, ini begini, ini begini. Nah kita akan memahami lebih detail insya Allah. Kalau sekarang kayaknya jam segini didetailin, antum pasti ngawang-ngawang setengah-setengah karena di tengah kita antara baina wudu wa baina salawat. Insyaallah kita tutup dan insyaallah Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Suratul Fatihah untuk saudara kita Sayyid Al-Habib Fadli Ibn Fauzi Ibn Yahya yang pekan lalu meninggal dunia. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi'an khalahu wa Allah yaj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min khufari minan niran. Allahumma naqi khataya'ah kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ba'id bainahu wa baina dhunubihi kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma baddil darahu khairan min dari wa ahlan khairan min ahli ala hadiniya wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi